dengan sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu transparan, jujur, KPUD bekerja sesuai dengan tata tertib yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah yang sudah digariskan oleh negeri kita tercinta. Kalian biar tidak duduk, biar tidak tidur. Ayolah, saksikan bahwa KPU tidak netral. KPU menerima uang sebanyak 350 juta. 350 juta diterima oleh KPU, diserahkan sama pimpinan PAN yang nama Rodi Ahmad. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa KPU menerima uang dari Bupati Jember dengan fakta yang nyata. Fakta ada di tangan. Saudara-saudara, anak rakyat, jangan menghina rakyat, jangan menipu rakyat. KPU menerima uang dari Bupati Jember, Pak Samsul, sebanyak 350 juta. Kata bahasa Madura, mun ika beli cintul banjir. Mun ika beli cintul banjir nih kataretan. KPU telah menerima uang hingga menutup perjalanannya Bapak Haji Bagong Sutrisnadi gara-gara uang yang diterima bancot, kata orang. Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muslimin, sikat KPU, gagalkan KPU. Sudah ada di tangan, sudah masuk di Kapolres, sudah masuk di DPR, sudah masuk, sudah ketahuan. Anda jangan lari, Anda jangan ngumpet. Saudara-saudara, khususnya biar tahu adik-adik apa. Inilah masih bercokol yang menggunakan fasilitas negara. Masyarakat Jember harus tahu, kiai harus bisa membedakan mana yang salah, yang benar. Jangan sampai diterikung, dipelintir. Tidak seperti yang sekarang ini. Kami harapkan kepada semua saudara kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga Jember, marilah kita tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, agar supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas umat Islam. Kalau merasa kita orang Islam, marilah kita baca sabda Rasul. Ingat kita sebagai umat Rasul, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat kepada orang-orang yang memberikan sogokan dan orang yang menerima sogok. Nanti kalau sudah dilaknat oleh Allah, Jember ini akan nanti seperti sampai ke sana. Siap lakukan. Saudara-saudara, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang itu ada mayat yang datang. Kita siapa KPU telah meninggal dengan
itu? Innalillahi siapa itu? Atau maunya kepala KPU dan rombongannya pengkhianat? Ayo kita baca kalian semua dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lakukan segala macam tindakan busuk yang sudah kalian lakukan. KPUD, siapapun Anda, anggotanya KPU, ketuanya KPU, yang sudah kami datang ke tempat ini, tidak hanya pertemuan, tidak hanya bicara, kami punya segudang fakta keterlibatan saudara-saudara dalam melakukan konspirasi dengan kekuasaan. Maka saudara-saudara, saya cukup rela diperlakukan secara tidak adil. Anda harus menjawab itu. Anda yang paling punya hak terhadap rakyat, terhadap pemerintahan. Pilkada ini berlangsung tidak aman, berlangsung tidak nyaman. Politik di timur hotel kader, semua sistem tidak menjadi. Katakan bersama-sama. Bro, alias apa? War. Apa tujuannya? Terus, uang. Dan Anda-andalah ngomongin ke Allah. Jelas sekarang saya katakan takut. Takut pada kalian narasumber. Udah takut. Kalian sudah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jadi semakin jelas saudara-saudara bahwa KPUD tidak bisa berfungsi secara optimal. Bahwa KPUD sudah semakin menurun. Bahwa KPUD hanya menjadi alat kekuasaan. Itu sudah semakin terang saudara-saudara. Sekarang ini seharusnya mereka diam di tempat duduk itu yang kita bayar dengan tiket kita sendiri saudara-saudara. KPUD itu menikmati fasilitas dari uangnya. Bukan KPUD. Ayo katakan, bukan KPUD. Ya tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, pada hari ini, siang hari ini, kita saksikan bersama-sama kehadiran kita bersama-sama di depan kantor yang dibiayai oleh uang kita, oleh uang rakyat. Ternyata saudara-saudara semua mengetahui bahwa apa yang sakir kemeja hijau, saudara-saudara, kita sebenarnya sudah cukup capek. Uang rakyat telah banyak dibuang oleh salah satu calon-calon yang katanya disebut punya banyak. Bubar KPU, bubarkan KPU sekarang juga. Penyelenggara KPU sampai dengan saat ini untuk persiapan pilkada omong kosong. Sampai dengan saat ini KPU tidak dapat melaksanakan apa yang dilakukannya. KPU omong kosong. Jadi bisa jadi tidak ada obat saat ini. Baik digunakan untuk kepentingan dari saudara Sakir aja. Pemilihan kami Pak Sakir menerima uang, menggunakan sama dengan barang menceritakan satu persatu pada orang. Seharusnya di publik media massa ada ribut, ada review, ada koran. KPUD bertanggung jawab terhadap publik, Pak. Bertanggung jawab kepada Iya kan? Ya, Pak, tolong ini bisa dibaca, Pak, ya.
jadwal yang sudah dilakukan oleh KPUD ini ditetapkan di KPUD dan sudah disebarkan. Tanggal pengumuman calon bupati dan wakil bupati Jember oleh Parpol, strip gabungan Parpol paling terakhir dilakukan 3 April. Tapi apa yang terjadi? Menyampaikan surat yang PDI ngambil formulir tanpa kami calon, adalah institusi yang PKB tanpa calon. kami ke sini mau menyampaikan Terus kemudian Golkar tanpa diisi calon. pengaduan yang dilakukan. Sedangkan Demokrat dan PAN yang mengusung calon ditolak. Justru itu yang harus kita sikapi. Mana konsisten Kami akan mendukung. Kegiatan Anda yang saya pikir bisa ganti sih katanya. Sekarang kami itu sudah berusaha ke arah sana gitu loh ya. Besok ganti dengan kita dibiayai bersama. resmi dari KPUD kan bisa Kalau selalu Anda dicatat, menyampaikan kami, diucapkan itu, diperhatikan. pekerjaan kami itu yang menyebab itu berbeda dengan kami. Jadi begini, saya memahami. Jadi status kami di sini adalah kami di sini Pak. Jadi karena ini aksi ini yang ditujukan pada KPU yang berhubungan dengan. Oke, kita paham ya. Sekarang saya bicara. Ini kalau Kebetulan ketemu Panwas di sini, maka tolong ini masukan ini segera Ini masukan ini karena Panwas juga diberikan tembusan, maka kami akan terima dan akan secepatnya melakukan koordinasi internal Panwas ya, untuk menentukan sikap lebih lanjut. Terima kasih. Bapak-bapak jangan Kami tunggu khawatir. jawabannya. Secepatnya ya. Kasih deadline yang secepatnya. Kita tunggu KPUD sampai datang. Bapak-bapak minggu depan kita ada main frame. Kita ada frame untuk melakukan pembahasan dan ada tahapan-tahapan juga. Jadi tolong ini dipahami bahwa kami juga bekerja sesuai dengan aturan yang mengikat kami. Ada prosesnya, bapak-bapak semua ya. Tolong ini dipahami. dari itu kalau Sebentar, saya ngomong belum selesai. kami bekerja berdasarkan pantauan ini. Iya, paling tidak mungkin tadi dikasih daripada surat itu tadi. Kira-kira kapan? Minggu depan tak? Apa 1 tahun lagi? Tolong jelaskan. Ini ada alamatnya kan? Ada alamatnya KKP. Nanti akan kami beritahukan saja di sana. Jadi bagaimana kami menyikapi ini? Kami akan kasih surat nanti kepada KKPK ini. Tolong itu dipahami Pak. Jadi kami ini bekerja dan akan menyikapi ini karena untuk persoalan yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak ini kami juga diberikan tembusan ya. Saya berterima kasih. Artinya kami memahami bahwa kami sebagai resmi, sebagai sebuah lembaga kami juga dihargai. Itu saya berterima kasih sekali ya. Adapun nanti bagaimana sikap kami akan merapatkan ini karena kami juga tidak sendirian. Karena kami berdua ini tidak cukup untuk mempresentasikan diri sebagai anggota, sebagai lembaga Panwas institusional. Ini saya kira nggak usah dibahas terlalu panjang mas. Nggak usah terlalu panjang. Itu aja ya dari saya. Silakan kalau memang Sudah. Enak. Sudah Panwas. Oke. KPUD saran pemilu. Sebentar. Oke, lapor ke saran pemilu. Panwas. Apa ini? Kantor KPUD untuk pemilu ya. Sebentar. Saya mohon Panwas berani membuat keputusan yang tegas akan rekomendasi untuk menangkap siapa saja yang diduga telah melakukan tindakan pidana atas proses kepenanganan ini. ya itu nanti kami akan menjadi bahan kajian kami. Yang pasti kami tetap akan melakukan tindakan-tindakan dengan tetap mengedepankan koridor hukum yang sudah mengikat kami. Kita pegang itu ya. Ya. Dari sampai terlalu banyak matahari ini, Turika segala macam. Tentunya kita sudah bersama langsung. Berbahaya, rakyat sudah tidak suka lagi diplomasi. Masyarakat tetap punya hak untuk melakukan kontrol. Ya. Jadi hak kontrol Anda Ini kan sudah untuk kami. contoh otoritarisme. Jadi Begitu kritis, Anda kami buka. Wah, luar biasa, Bung. Kan kuasa sudah semakin demokrasi. masyarakat Lanjutkan gugatan rakyat. Kami tunggu di meja pengadilan. megang kendali kedaulatan negara rakyat ini
tetap memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan Panwas Pilkada ya. Terus apa yang dia? Saya beri komentar ada kan di Jepang sangat dinamis ya antara pilkada ini. Ada komentarin bagaimana? Awalnya begini, kami sejak kemarin sedang melakukan rapat di internal Panwas Kabupaten untuk membahas beberapa laporan dari partai terkait dengan persoalan-persoalan mereka. Lah kemudian hari ini itu sudah selesai dan maksud saya akan saya masukkan karena KPU ini sebagai lembaga penyelenggara berkepentingan untuk terhadap apa-apa produk-produk kami. Cuman pada saat kesini kami terjebak demo dan tidak bisa keluar. Padahal kami sebentar lagi juga diundang ada kunjungan DPD ya di Pendopo. Ya kita tidak bisa keluar kok mereka masuk, mungkin kami dikira yang bagian dari KPU ya, padahal kami secara institusional sangat berbeda, apalagi ini persoalannya pilkada. Mas, kalau tuduhan para demo ada penerima ada politik itu apa? Sampai hari ini secara resmi laporan itu belum pernah masuk kepada kami ya. Kami tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dan saya yakin KPU itu bekerjanya dengan azas profesional, masa sih akan seperti itu gitu. Tapi kalaupun nanti emang ada dugaan-dugaan semacam itu silakan, kami terbuka untuk menerima laporan dan masukan-masukan apapun dari komponen masyarakat berkaitan dengan persoalan-persoalan pilkada ini, karena ini merupakan proses membangun demokrasi ya yang lebih baik dan lebih benar. Tentu pengupayaan yang lebih mengarah pada pemberlakuan undang-undang itu akan kita upayakan seoptimal mungkin. Seperti itu. Mekanisme rencana pilkada yang dikritik bahwa karena yang benar misalnya bupati masih pejabat ikut dalam kontestan itu bagaimana? Sampai hari ini pengaturan yang mengatur itu tidak ada, Mas. Jadi sampai hari ini undang-undangnya itu masih membolehkan memang, dan itu memang yang sedang kita jadikan bahan kajian gitu loh. Gitu. Jadi memang tidak ada diatur bahwa pasca ini harus jadi menurut undang-undang itu tetap berlaku tidak ada ketentuan bahwa setelah mencalonkan dia itu harus mengundurkan diri dari jabatan, tidak ada itu. Jadi ini kami meminta masyarakat untuk bisa memahami bahwa ini undang-undang gitu loh, bukan kehendaknya KPU atau kehendaknya Panwas atau siapa-siapa itu loh. Kalau posisi itu kan ada keuntungan dari bupati ya dalam berkuasa, sementara itu pemilihan berjalan ini apa sih bupati akan diuntungkan? Iya. Mau lihat itu sebuah satu keanehan. Saya yakin semua yang terlibat dalam proses pilkada ini sama-sama ingin mengedepankan proses demokratisasi yang lebih baik. Saya yakin makanya kami ada Panwas ya. Jadi ada calon yang misalnya saat ini sedang menjabat pun sebenarnya bukan ancaman bagi bangunan demokrasi, karena ada lembaga pengawasnya di sana. Dan di situ diatur bahwa ada aturan-aturan kayak gini yang pejabat tidak boleh menggunakan fasilitas negara macam-macam, itu diatur dan itu ada pengawasnya. Ya ada aturan mainnya. Ya. Jadi the show must go on, jadi tidak ada masalah. Iya itu. Mungkin masyarakat yang perlu banyak diberi sentuhan lagi untuk diberi pengertian bahwa ini loh kayak gini sebenarnya gitu loh. Berarti ada kelemahan dari si KPUD dalam sosialisasi pilkada ini. Itu nanti pertanyaan ke KPUD aja. Mas, maaf. Saya Hasan Halim, Ahmad Hasan Halim. Di Panwas itu anggota aja. Makasih. Yuk, makasih. Jember harus tahu Misi ada demo di bahwa Sakir dan kawan-kawan mengkhianati masyarakat Jember. Setuju? KPU Jember ini sudah terang-terangan terkooptasi oleh kepentingan cabut dan calon kekuasaan di Jember yang namanya Bupati Jember itu sudah terang-terangan menjadikan KPUD ini sebagai lembaga yang korup, sebagai lembaga yang busuk, sehingga KPUD sudah tidak lagi bersikap netral. Kepentingan pilkada itu sudah diobok-obok oleh hanya kepentingan uang. Ini faktanya yang harus kita cermati bersama. Undang-undang konstitusi dilanggar sedemikian rupa, diacak-acak sedemikian rupa, sehingga kepentingan demokrasi itu menjadi tidak jelas, menjadi carut-marut, menjadi kacau. Itu indikasinya apa? Indikasi sangat jelas bahwa kawan-kawan PAN kemarin, kawan-kawan PAN itu sudah melaporkan kepada DPD Jember tentang konspirasi money politik.
sejumlah 350 juta. Masyarakat Jember harus Pelaksananya berjaya siapa? diri. Brokernya adalah Ketua KPUD Jember. Bisa dibayangkan bahwa ternyata KPUD Jember sekarang sudah menjadi lembaga yang tidak netral, lembaga yang menjadi broker kepentingan politik tertentu. Uang 350 juta itu dinyatakan bahwa sebagai uang pembinaan partai. Katanya sebagai uang pembinaan partai. Kemudian kalau itu pembinaan partai, artinya apa? Sebenarnya fungsi KPUD ini apa? Apa sebagai pembina partai? Apa sebagai penyelenggara pilkada? Atau sebagai broker? Apa tuduhan-tuduhan Anda itu Anda menyangkut? Ada semua. Kami siap adu fakta. Kami siap adu data. Gitu. Artinya kemarin kita ngadukan ke DPRD ini tidak speak omongan aja. Kita speak by data. Itu. Kawan-kawan dari ini mungkin bisa diwawancarai nanti. Siapa namanya Pak Bambang Irawan. Ini ada fakta-fakta yang jelas mungkin bisa disebut. Ya, penyalahgunaan dugaan kewenangan KPUD Jember yang disampaikan oleh KKPK, Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi Jember, menerima pengaduan dari pengurus Partai Amanat Partai Nasional Jember yang intinya menengarai terjadinya penyalahgunaan wewenang pengurus KPUD Jember dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Jember. Ini sejumlah 350 juta ya kepada pengurus DPD PAN Partai Amanat Nasional. Uang yang diserahkan pengurus KPUD itu adalah uang Dr. Andes Haji Samsul Hadi Siswoyo yang notabene adalah salah satu peserta cabub jawabub untuk maksudnya pembinaan partai katanya. Ini yang kami pertanyakan. Ini sudah jelas. Dibikin catatan bahwa Bisa disut. KPU sekarang Ini pengaduannya. kabur. Adik-adik mahasiswa biar tahu. Kader partai. KPU kabur bersama. Kemudian ini pernyataan secara ada di tertulis dari masing-masing yang menerima uang itu. Mereka sudah menerima uang dari Ki Haji Lutfi Ahmad, Ketua Partai Amanat Nasional Jember, bersama Koko Santoro dan Lili Kun, di atas namakan DPD PAN Kabupaten Jember yang menyerahkan uang sejumlah 350 juta. Jadi dibagikan kepada masing-masing kader sejumlah 9,5 juta masing-masing PAJ. Ini sudah terang-terangan bahwa KPUD sudah menjadi lembaga yang korup, lembaga broker, memperjualbelikan kepentingan rakyat Jember. Sudah diadu-adu sedemikian rupa. Banyak faktanya bahwa ternyata kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat Jember sudah dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi dan oknum tertentu. Ini sudah terjadi konspirasi besar-besaran antara salah satu pasangan cabut cawabuk yang notabene dalamnya ada Dr. Haji Samsul Hadi Siswoyo, sekarang masih menjadi Bupati Jember, itu dengan lembaga-lembaga terkait dalam hal ini adalah penyelenggara pilkada itu. Makanya sebenarnya selain menuntut KPUD ini bubar, bagi kami menjadi penting bagaimana supaya peserta pilkada yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan dalam salah satu klausulnya bahwa PNS atau anggota DPD yang menjadi peserta pilkada itu harus mundur. Itu harus mundur. Bupati Jember seharusnya mundur dulu. Begitu menyerahkan, dia menjadi peserta nonaktif dulu dia, sehingga ini semua sistem birokrasi ini tidak dikooptasi oleh kepentingan memenangkan dirinya. Ini enggak. KPUD dikooptasi, itu lembaga-lembaga birokrat dikooptasi, mulai tingkat Pemkab Jember sampai ke tingkat desa. Ini kan sudah tidak jelas. Akhirnya apa? PNS gak netral lagi. Kita punya banyak fakta bahwa PNS Jember sudah semakin takut-takutan, sudah cemas. Kenapa? Bupati masih berkuasa, Samsul Hadi masih berkuasa. Begitu mereka melawan, langsung saja diberikan sanksi. Contohnya, bisa besok jadi dilengsarkan. Yang namanya mutasi di Jember itu bisa terjadi kapan saja. Hitungannya detik. Gitu. Apa artinya itu? Artinya bahwa benar-benar di Jember sudah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa tidak hanya KPUD yang harus dibubarkan, tidak hanya itu, tetapi prasyarat itu harus jelas, konstitusi harus jelas bahwa semua peserta pilkada, siapapun itu orangnya, baik bupati sekalipun harus mundur dulu. Ini tidak, DPRD juga lemah, menjadi mandul, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendesak. Bagaimana caranya membuat bupati itu supaya mundur dulu? Anda banyak fakta, itu saya katakan sekali lagi, tolong sampaikan secara nasional bahwa ternyata lembaga-lembaga di Jember ini sudah sedemikian rupa dibuat pecundang dengan mengatasnamakan kepentingan. Oke deh,
Mas Miftahul Rahman, ketua Piket 0. Piket 0. Nah, kena bisa nyanyi, kena mana kenanya? Tidak ada kepanjangannya. Oh gitu ya. Indonesia tanah airku.